Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita, mulai pagi hingga sampai malam nanti, kita mohon kebenaran firman Tuhan untuk membekali setiap langkah kehidupan kita pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas pertolonganmu Tuhan. Pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu mari Tuhan, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan di dalam jalan pimpinan Tuhan, untuk melaksanakan semua aktivitas kami pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan yang indah bagi kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kemurahan hati. Ya, berbicara tentang kemurahan hati, ini adalah merupakan satu yang pernah dan sering kita rindukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak dapat kita selesaikan, kita hanya mohon kemurahan hati dari orang yang berwenang untuk memberikan pertolongan bagi kehidupan kita. Di sini kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan kemurahan hati? Di mana Tuhan selalu memberikan kemurahan hati yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang kita rindukan? Apa yang kita inginkan dari Tuhan? Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Di sini Raja Daud menyatakan satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, begitu yakin, begitu mantap ungkapan Raja Daud ini. Dia menyerahkan segala pengharapan hidupnya hanya di dalam Tuhan. Di sini dikatakan, yang kuminta dan kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Karena Raja Daud sudah menikmati segala sesuatu yang luar biasa di sepanjang kehidupannya bersama dengan Tuhan. Dia tidak ingin yang lain-lain. Dia tidak menginginkan dan merindukan segala sesuatu menurut hatinya sendiri. Tetapi di sini dituliskan hanya diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bait Tuhan adalah bait yang kudus. Bait Tuhan adalah bait yang suci. Bait Tuhan adalah tempat Tuhan bertahta. Di sini Raja Daud merasakan hidup bersama Tuhan adalah satu kehidupan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita orang percaya? Sudahkah kita menempatkan diri kita sepenuhnya, masa depan kita hanya kepada Tuhan? Sudahkah kita merasakan nikmat hidup sebagai orang percaya? Raja Daud dapat mengungkapkan hal ini karena Raja Daud menikmati satu hidup yang luar biasa bersama Tuhan. Dia merasa amat dan sangat puas hidup bersama dengan Tuhan. Kita hidup sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita sudah dapat menempatkan hidup kita ini
mempercayakan hidup ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan? Apakah kita juga sudah merasakan dan menikmati segala kemurahan Tuhan selama kita hidup sebagai orang percaya? Seringkali apa yang kita rindukan hanya merupakan angan-angan tanpa dia diyakini dengan benar di dalam hati dan pikiran kita. Seringkali kita hanya coba-coba, dan bahkan kita seringkali menempatkan kehendak hati kita, kenikmatan daging kita selama di dunia ini di atas segala-galanya. Pagi hari ini, apa yang disampaikan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 27, hanya satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itu yang menjadi keinginanku, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia sudah sangat puas hidup bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga sudah puas hidup bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah merasa nikmat atas segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Jujur, kalau pagi hari ini kita mau mengungkapkan isi hati kita, seringkali hal ini masih belum terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah apa yang disampaikan oleh Raja Daud ini boleh merupakan satu teguran bagi kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita siap untuk menempatkan kehidupan kita, seumur hidup kita di rumah Tuhan? Seringkali kita jatuh bangun di dalam dosa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Seringkali kita mengalami kelemahan dalam kehidupan ini karena faktor kehidupan di dunia yang penuh dengan masalah dan problema yang kita hadapi sepanjang hari. Masalah di pekerjaan kita, ya, yang selalu kita gumuli sepanjang hari. Masalah kehidupan kita berkeluarga, ya, dan masalah-masalah yang lain yang ada di lingkungan kehidupan kita selalu menjadi beban dalam hidup ini. Apakah kita juga sudah bisa menempatkan diri kita? Kerinduanku hanya satu yang kuingini. Aku ingin hidup di rumah Tuhan seumur hidupku. Seumur hidup berarti sepanjang aku hidup di dunia ini. Dan menyaksikan kemurahan Tuhan yang penuh dengan sukacita. Dan menikmati baiknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, banyak beban yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya, banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Berita dunia yang selalu mencekam hati dan menakutkan pikiran kita. Gempa bumi, malapetaka, ya, banjir di mana-mana terjadi, kerusuhan di mana-mana terjadi. Kepada siapa kita dapat membawa hidup kita ini? Kepada siapa kita dapat menaruh hidup kita ini? Siapakah yang dapat melindungi kita? Di dalam ayatnya yang pertama, dalam Mazmur 27 ini, dituliskan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Inilah yang diungkapkan oleh Raja Daud. Sehingga Raja Daud dapat memiliki satu iman yang begitu mantap. Hanya Tuhanlah penolongku. Kalau aku dapat menempatkan hidupku di dalam perlindungan Tuhan, maka hidupku ini akan menjadi tenang. Oleh karena itu Raja Daud menyatakan, satu hal ku minta hanya kepada Tuhan, karena tidak ada lain yang dapat menolong. Dan diharapkan oleh Raja Daud selama hidupnya di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Marilah kita menempatkan diri kita seperti apa yang sudah diungkapkan oleh Raja Daud ini. Karena di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu amat berkemurahan. Menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menyaksikan kemurahan Tuhan? Sudahkah kita merasakan kemurahan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Siapa yang berhikmat? Bukankah hikmat itu Tuhan yang memberikan dalam kehidupan kita? Tuhan mau minta kepada kita pakai hikmat yang sudah ada dalam hidup kita, yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini, agar kita mau memperhatikan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, agar kita pun dapat menaruh percaya kita dengan sungguh hanya kepada Tuhan, menaruh kerinduan kita hidup lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Karena itu adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman bagi kehidupan kita pada akhir zaman ini. Kemurahan hati di sini menunjukkan kemurahan hati Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Biarlah kita mau menempatkan diri kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat berkemurahan dan selalu memperhatikan kehidupan kita orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan yang senantiasa menolong, menyertai dan melindungi kami. Hingga kami pun Tuhan boleh menikmati semuanya ini. Dan kami Tuhan boleh belajar seperti apa yang disampaikan oleh Raja Daud. Kami hanya ingin hidup, menikmati kemurahan, hidup dekat kepadamu, dan menikmati bait-Mu yang suci dan kudus di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu yang indah pagi hari ini di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.